Genius Mendadak bersama The Proms. Makin di hati, makin mengedukasi, mengutamakan materi dan bukan animasi. Baiklah adik-adik, ketemu lagi dengan The Proms kali ini dalam edisi yang sangat istimewa. The Proms akan membahas, mengupas tuntas, yaitu soal saintifik UTBK fisika terbaru, ya berarti tahun 2020, ya oke. Berarti tahun ini ya dek, tahun ini tentu saja kalau adik-adik pengen sukses di Saintifik UTBK Fisika 2021, maka yang adik-adik pelajari adalah mulai tahun 20, tahun 19, 18, 17, 16 ya, setidaknya sampai itu. 5 tahun terakhir ini cukup memberikan gambaran ya. Tapi adik-adik ternyata ya, apakah UTBK soalnya pasti lebih susah dari SBMPTN? Tidak selalu, namanya soal itu proporsional adik ya, proporsional. Yang susah ada, sedang ada, mudah pun tersedia gitu ya. Dan lingkup materinya ternyata ya, karena di fisika ini kan apalagi 3 tahun adik, babnya banyak sekali, lebih dari 40 bab, padahal soal kita 10 ya. Sehingga ini lingkup materinya yang keluar di tahun 2020, gelombang mekanik, mekanika, medan listrik ya, elektromagnet ya, yang baru hangat-hangat kita bahas juga. Kemudian mekanika kuantum, ini fisika modern, usaha dan energi. Kemudian medan magnet juga, gas, termodinamika, cahaya, serta fluida dinamik ya. Ternyata juga merata. Cuma untuk listrik dan magnet ya, karena memang ini bagus sekali, ada magnet ya, kemudian ada medan magnet, ada elektromagnet, sampai ada 2 nomor tersendiri. Mekanika juga, mekanika secara umum juga khusus usaha dan energi. Terus mekanika kuantum sih fisika modern ya, listrik juga. Nah gitu. Maka inilah yang harus adik-adik siapkan. Baiklah, kita mulai. Tapi gini, saya sampaikan ke adik-adik dulu bahwa saya akan bahas tahun 2020 ini dalam 2 part ya, masing-masing 5 nomor. Kenapa? Nggak langsung ya, supaya videonya tidak terlalu panjang. Di samping itu, The Proms tidak sekedar membahas, tapi akan memberikan dasar konsep. Kenapa? Karena fisika, apapun propagandanya, ini jelas tidak bisa lepas dari yang namanya konsep. Fisika meninggalkan konsep, saya jamin ganti soal adik-adik akan bingung. Ya, maka kembali ke konsep. Nah, kalau mau menyederhanakan penyampaian, ya konsepnya itu kita buat simple, dan itu sudah ada di The Proms ya. Oke, adik, kita mulai. Sekarang nomor 1. Sebuah gelombang transversal dinyatakan oleh persamaan, saya tulis dulu, Z sama dengan Z0 kali sinus 2pi kurung buka Ft dikurangi X per lambda. Ini kan persamaan gelombang berjalan. Jadi ya, kecepatan maksimum partikel sama dengan ya, jadi nanti di soal itu dikatakan V maksimum sama dengan 4 kali cepat rambatnya, 4 kali V saja. Itu jika bagaimana? Inilah pertanyaannya. Oke adik-adik. Nah, dalam belajar tentang gelombang berjalan, link The Proms juga ada. Nanti tetap kita berikan, yang The Proms sudah ada linknya, kita sertakan supaya secara mendalam adik-adik bisa belajar konsepnya. Maka selalu saya sarankan bahwa setelah sinus itu langsung kurung buka, nanti akan menjadi enak. Artinya apa? 2pi-nya masuk dalam kurung, berarti 2pi Ft dikurangi apa dek? 2pi per lambda kali X, begitu. Ini Z. Sedangkan bentuk umum dari persamaan gelombang berjalan, Z itu adalah amplitudo kali sin omega T. Omega T dikurangi apa dek? K kali X. Ini bentuk umumnya. Nah, kalau ini min menunjukkan apa? Dia merambatnya ke kanan. Kalau ini plus apa? Merambatnya ke kiri. Kan gitu ya, secara konseptual begitu. Maka berikutnya adik-adik, kita tinggal kesamaan 2 persamaan ini aja. Ternyata begini. Selalu begitu yang kita pakai ketika bertemu dengan gelombang berjalan. Oke ya. Nah, tapi permasalahannya, mari kita lihat apa masalah utamanya. Bahwa V maksimum, kalau V itu kan adik-adik dapatkannya dari dz dt, turunan dari Z. Jadi Z ini kita simpulkan, kita turunkan, maka caranya gimana? Amplitudonya tetap
kali karena terhadap T berarti turunan dari omega T, dia adalah omega. Sinnya menjadi apa, Dek? Menjadi cos. Cos apa? Omega T min K kali X. Inilah V, turunan dari Z. Kalau percepatan apa? Turunkan lagi, gitu ya. Jadi A itu dV dt. Dari sinilah Adik, kita sudah tahu ya, siapa V maksimum. Inilah V maksimum. Oke. Ini kan tetap cos omega T. Karena memang bentuk pendeknya apa? V itu V maksimum cos secara umum theta, gitu ya. Jadi V maksimumnya A omega. Maka ketika di soal dikatakan bahwa V maksimum adalah 4V, maka kita rumuskan. V maksimum itu amplitudo kali omega. Amplitudonya adalah Z0 kali omega. Biarkan. Nanti sama dengan 4 kali V. Apa itu V? V adalah lambda kali F, cepat rambat gelombang secara umum, ya. Padahal omeganya apa, Dik? 2πf. Kita ganti aja. Omeganya adalah 2πf begitu. Sama dengan 4 lambda kali F. Wow, keren, luar biasa ya. F-nya coret tadi. Ditanyakan apa tadi itu? Lambdanya, tinggal satu langkah lagi ya. Berarti lambda adalah 2pi kali Z0 yang di ruas kiri, lalu adik bagi dengan 4 ya. Coret ya, 2/4 ya, berarti 1/2. Tinggal apa, Dik? 1pi Z0 dibagi 2. Selesai. Udah selesai. Ada enggak pi Z0/2? Subhanallah, adik-adik, jawabannya adalah B. Jadi V sama dengan 4, V max sama dengan 4V ketika lambda sama dengan pi Z0/2. Gitu ya. Memang istilahnya pakai Z0 padahal itu sebenarnya amplitudo. Oke, siap, Dek ya? Siap. Tentang lebih dalam bagaimana gelombang berjalan ini saya lihat memang banyak muncul di UTBK, sehingga adik tentang gelombang berjalan nanti didalami di linknya The Prompts ya. Oke. Kemudian soal kedua, cahaya monokromatik dengan panjang gelombang 5000 angstrom, adik, 5000 angstrom. Angstrom ini satuan panjang ya, adik harus tahu ya, bahwa 1 angstrom berapa meter, Dik? 10 pangkat negatif 10. Konversi satuannya gini. Berarti 5000 angstrom adalah 5000 kali 10 pangkat negatif 10. Kalau saya tulis 5, tinggal 10 pangkat negatif 7 meter, gitu ya. Dengan arah hampir tegak lurus, adik. Ini penting. Permukaan lapisan tipis sabun yang memiliki indeks bias itu adalah N. N-nya 1,25. Tebal lapisan tipis agar diperoleh terang maksimum. Oke. Ini kata-kata yang penting, adik. Saya tulis ya. Terang maksimum. Kalau data juga penting saya tulis, kata penting juga saya tulis. Ya, maka tebalnya berapa? Tebal lapisan tipis, tebal itu D-nya. Oke, baiklah. Pertama kita maknai dulu secara benar. Kalau indeks bias biasa ya, 1,25. Terang maksimum, terang ya terang. Maksimum artinya adalah terang pusat. Oh gitu ya. Jadi kalau terang pusat ketika nanti perlu order, kadang K, kadang M, saya pakai M saja, karena terang pusat berarti M-nya 0, gitu ya. Setelah itu baru kita sadar bahwa ini masuk materi apa, Dik? Interferensi. Berkali-kali dikatakan di soal ini. Apa, Dik? Lapisan. Lapisan apa? Lapisan tipis, gitu. Kadang dalam pembelajaran kita sebut itu selaput tipis. Boleh, sama aja ya. Maka ketika itu adik-adik kita mengenal perumusannya bahwa 2N kali D kali cos R secara umum gitu deh ya, sama dengan itu bisa maksimal atau minimal. Kata maksimal itu berarti adalah terang, minimal berarti gelap. Kadang ini konstruktif, ini destruktif, boleh ya. Begitu. Nah, dia akan maksimal itu jika dirumuskannya adalah M ditambah setengah kali lambda. Ya, sementara akan minimal sebaliknya. Dia M kali lambda, itu saja, gitu ya. Ini ada yang nuliskan 2M tambah 1 kali setengah lambda, itu maknanya sama. Intinya apa? Dia adalah sebuah bilangan ganjil, gitu ya.
Nah, ini yang cocok tentunya ini. Ya, berarti rumus yang cocok dan akan kita pakai apa, Dik? Dalam masalah ini. Ini landasan konsepnya, Dik ya. Perhatian. Oh ya, biar Adik tahu, R itu apa, Adik? R itu adalah sudut bias. Sudut bias. Dalam soal dikatakan hampir tegak lurus. Berarti kalau gitu, kalau tegak lurus dengan lapisan kan berimped garis normal. Itu artinya adalah I-nya 0, ya. Dan di situ kalau I-nya 0, ya, maka berawal dari I-nya 0, tentu saja R-nya sama dengan 0. Hampir tegak lurus artinya hampir 0. Berarti R-nya pun hampir 0, mendekati 0. Tetap dalam ngitung yaitu kita anggap 0. Sehingga adik-adik dalam masalah ini 2ND cos R, ya, 2N kali D cos 0 1 itu sama dengan yang kita pakai ini. M-nya 0 berarti 0 ditambah setengah kali lambda. Itu adik-adik, ya. Nah, pertanyaannya apa? Pertanyaannya adalah D. Adik-adik, setengah lambda dibagi apa, Dik? D-nya di sini dibagi 2N, ya. Maka tidak lain apa ini? Lambda per 4N. Sudah selesai rumus akhirnya. Tidak jarang juga soal hanya dalam rumus begini ya, Dik ya. Tapi di sini Adik suruh ngitung. Ya apa susahnya, ya? Sangat tidak masalah. Lambdanya berapa, Dik? 5, 10 pangkat negatif 7 dibagi dengan 4 kali indeks biasnya 1,25. Itu tidak lain berapa pecahnya? 5/4. Wow, keren habis. 4-nya coret, 5-nya coret. Habis deh ya. Tinggal berapa, Dek? Tinggal 10 pangkat negatif 7. Apa ini? Meter. Kalau pengen mikro, karena jawabannya kan mikro. Mikro itu 10 pangkat negatif 6. Maka akan menjadi mikro jika kita kalikan 10 pangkat 6. Gitu ya. Jadinya nanti mikrometer. Maka hasilnya adalah 10 pangkat negatif 1. Berapa itu, Dek? 0,1 mikrometer. Selesai adik-adik ya. 0,1 mikrometer. Oh, begini ya level soal UTBK terbaru. Biasa ya, Dek ya. Kenali konsepnya interferensi lapisan tipis, kapan maksimum minimum, kemudian maksimum yang bagaimana sehingga kita M-nya 0, selebihnya adalah menyetarakan satuan dan memasukkan data-data sebagai suatu besaran. Gitu ya. Oke, 2 nomor berlalu. Kita lanjutkan. Sekarang nomor 3. Wow, asik, panjang banget soalnya. Ada apa di sini? Ya, tenang saja, bersama entrepreneur, insya Allah adik-adik akan paham. Yang penting apa? Setia saja, cermati secara baik, ikuti secara runtut, ya. Kemudian baru adik-adik akan mendapatkan ilmu yang sangat bermakna. Nomor 3, perhatian. Sebuah zarah bermuatan listrik, zarah itu partikel, adik ya, bergerak dengan kecepatan. Kita tulis bahwa V-nya diketahui berapa? 2 kali 10 pangkat 3 meter per sekon. Searah dengan sumbu X positif. Wow, berarti ini untuk pemahaman bagus ya, tidak masalah. Kita akan gambarkan itu. Kita akan gambarkan. Jadi begini. Berarti kita punya sebuah sumbu X datar, kemudian di sini adalah sumbu Z tegak. Nah, partikel itu ya adalah sebuah muatan positif. Ini misalnya sebuah zarah bermuatan, muatannya adalah negatif ya, muatan negatif bergerak dengan kecepatan V searah sumbu X positif, V-nya ke sana. Ini arah V-nya, ya gitu. Di ruangan yang mengandung medan listrik dan medan magnet, ya, ada medan listrik, ada medan magnet. Berarti ini adalah medan elektromagnet namanya. Jadi dua-duanya ada. Tetapi tidak berpengaruh terhadap gerak ini. Tidak berpengaruh. Artinya apa? Gaya listriknya terhadap gaya magnetnya itu saling meniadakan. Ya, begitu adik. Saling meniadakan itu berarti apa? Arahnya harus berlawanan, besarnya harus sama. Jadi dari sini sebenarnya sebuah indikator bahwa gaya listriknya itu sama besar dengan gaya magnet.
Gitu adik, ya. Padahal diketahui bahwa kuat medan listrik itu apa? E-nya adalah ini 8 10 pangkat 2 Newton per kolom, gitu ya. Selanjutnya searah dengan sumbu Z positif. Ya, kalau sumbu Z kemana adik? XZ ya Z, berarti ini dimensi 3 ya. Z positif, ini X positif, ini Z positif. Negatif untuk arah sebaliknya. Bahwa medan listriknya sumbu Z positif. Jadi adik, E-nya ke sini. Medan listrik itu E ya. Oke. Besar dan arah induksi magnetnya gimana? Yang ditanyakan adalah induksi magnet loh ya. B-nya ditanya berapa dan arahnya kemana? Juga arahnya. Arah B juga ditanya. Oke. Nah, pertama kita hitung dulu besarnya, arahnya nanti. Konsentrasi pada besar. Ya, adik-adik. Gaya listrik berarti adanya pada listrik statis. Ya, ada E. Maka saat itu adik tahu bahwa F itu E kali Q. Ya, gitu ya. Bagi yang adik lupa boleh buka file The Prams tentang elektrostatik, komplit sekali di situ. Nanti saya sertakan linknya. Kemudian untuk gaya magnet, adik, yang muatan bergerak berarti apa? BQ V sin alfa, tapi alfanya kan saling tegak lurus, jadi 90. Akhirnya cukup seperti ini. Ternyata adik, Q-nya kita coret. Ya dah, gitu ya. Dan adik, kita disuruh mencari B-nya. Maka dari sini B sama dengan apa? E dibagi dengan V. Ya. Adik-adik, apakah semuanya disediakan? Berapa E-nya? Masya Allah, 8 10 pangkat 2 dibagi dengan V, ada V-nya? Ada, 2 kali 10 pangkat 3. Oke, 8 bagi 2 tentu 4 kali 10 pangkat negatif 1. Wow, asik banget angkanya ya. Keren adik, 0,4 Tesla ya. Adakah itu 0,4 Tesla? Ada, tapi ada pada 2 jawaban, C atau D. Urusan menghitung selesai. Berarti tinggal urusan apa, Dek? Tinggal urusan arahnya. Arah B harus kemana? Oke, baik. Secara lengkap video The Pram tentang mulai magnet sampai listrik arus bolak-balik itu ada dalam 4 bagian, ya. Dan ada semua. Di situ aturan arahnya lengkap. Sekarang akan kita pakai. Kalau nanti ada kebingungan dan pengen detail, silahkan simak ya di link yang The Pram berikan nanti. Oke. Jadi begini. Perhatian adik-adik, pertama muatan ini muatan negatif. Muatan negatif bergerak ke kanan. Ingat, arah arusnya itu kan berlawanan dengan arah kecepatan. Kenapa berlawanan? Karena muatannya negatif. Kalau muatannya positif, dia searah dengan V. Pertama itu dulu. Kemudian tentang arah gaya adik ya. Arah gaya listrik itu bagaimana? Ya juga dilihat muatan negatif ya. Kalau muatan itu positif, maka gaya listriknya searah E. Gitu aturannya ya. Saya tulis tidak apa-apa. Kalau muatannya negatif, maka gaya listriknya itu berlawanan dengan E. Adik-adik lihat ini negatif, berarti gaya listriknya berlawanan dengan E. Ya, E-nya kemana, adik? E-nya ke sini, berarti lawan ke sini kemana? Ke sana, adik. Inilah arah gaya listrik. Berarti sumbu apa kalau ke sana? Sumbu Z negatif. Gitu kan ya? Karena Z positifnya ke sini. Oke. Nah, supaya tidak mempengaruhi, kan tadi gaya listrik dan gaya magnet itu meniadakan. Berarti ini dua ini arahnya harus berlawanan. Ya enggak? Arahnya harus berlawanan. Padahal gaya listriknya kemana? Z negatif. Itu artinya bahwa gaya magnetnya itu harus berlawanan dengan gaya listrik, maka ke sini dong. Inilah arah gaya magnetnya. Oke. Nah, dari I-nya ke kiri, gaya magnetnya Z positif, artinya keluar bidang. Maka kita bisa tahu arah dari B-nya. Pakainya aturan apa? Aturan tangan kanan untuk gaya magnet. Adik-adik saya ingatkan kembali. Gini ya, Adik ya. Ini ada 3 komponen arah, namanya ibu jari nanti arah I, 4 jari arah B, telapak dorongan ini arah gaya. Pas gini sana gitu ya. Ada 3 komponen arah. Sekarang kita praktekkan. Adik-adik, I-nya
ke kiri, berarti I-nya gini, satu persatu ya. Kemudian gaya magnetnya keluar bidang. Keluar bidang itu berarti bagaimana? Sini ya. I-nya sana, gaya magnetnya keluar bidang, berarti ke sini. Oke, I-nya sana. Nah, B-nya 4 jari, ke sini dia. Kemana itu, Dek? Ke bawah. Masya Allah. Ternyata kita dapatkan inilah arah B-nya. Kalau memang begitu, sumbu apa ke sini? Sumbu apa, Dek? Ya ke bawah, berarti sumbu Z apa? Z negatif. Ya, Adik, di pilihan ada Z positif, ada Z negatif. Kita pilih yang jawabannya apa? C. 0,4 Tesla searah sumbu Z negatif. Ya. Soal ini bagus sekali di aturan arahnya. Kalau ngitungnya sih sederhana ya. Aturan arah apa yang digunakan? Pertama, arah gaya listrik tadi saya ulangi kembali. Gaya listrik itu jika muatan positif searah dengan medan listrik. Kalau muatan negatif berlawanan medan listrik. Sudah, sehingga kita tahu arah gaya listrik. Kemudian harus berlawanan, berarti gaya magnetnya kita tentukan. Arah arus karena muatan negatif maka berlawanan dengan arah V. Baru pakai aturan gaya magnet. Ya, asik sekali ya soal UTBK ini. Baik, gimana? Makin semangat ya, Dek ya? Harus makin semangat ya. Sekiranya landasan konsepnya kurang, sekali lagi ya, link yang Depram berikan silahkan adik hunting, masih banyak waktu, jangan tunggu waktu itu sudah mendesak ya. Ketika masih banyak waktu, dalami, kuasai, insya Allah ditambah doa dan tawakal, maka kesuksesan menanti adik-adik. Begitu ya, Adik ya. Oke, sekarang nomor 4, perhatian. Jika sebuah partikel yang massa diamnya adalah M, oke, soal ini biasanya massa diam itu M0. Tapi kali ini M0-nya sama dengan M. Ya, ini kita dikecoh ini ya, dikecoh. Maka nanti jangan terkecoh ya. Bergerak dengan kelajuan V, V-nya adalah 3/5 C, C-nya kecepatan cahaya. Maka pernyataan yang benar adalah baik. Ya. Adik-adik, berarti ini relativitas. Ya, kapan materi relativitas itu? Semester genap bab akhir-akhir. Ya. Ketika adik mungkin sekarang masih di semester ganjil atau ya awal semester genap, berarti kan belum belajar relativitas. Iya, itu kan di sekolah. Tapi sumber ilmu itu banyak ya. Nanti link tentang relativitas Depram berikan. Adik pelajari detail mulai awal sampai akhir, baru kembali ke soal ini. Saya yakin adik-adik nggak akan bingung, tapi justru akan senyum-senyum sendiri ya. Nah, maka yang diperlukan dari seperti ini, pertama kita menghitung nilai dari akar 1 min V kuadrat per C kuadrat gitu, Dek. Berarti akar dari 1 dikurangi ini dikuadratkan berapa, Dek? Berarti 3 kuadrat 9 per 5 kuadrat 25. Begitu? Oke, C kuadrat per C kuadratnya kan hilang gitu ya. Berarti 16 per 25 diakarkan berarti 4/5. Itu akarnya. Sementara itu yang sering kita pakai adalah gamma, konstanta transformasi. Itu 1 per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat gitu. Berarti 1 dibagi 4/5, jadinya apa? 5/4. Inilah gamanya. Gamma ya, gamanya adalah 5/4. Banyak kita pakai. Iya, kenapa begitu? Karena ya, perumusan berikutnya, misal nomor 1. Momentum linier ya, berarti P. Ya, itu dirumuskan dengan P0 kali gamma. Itu loh, Dek. Ada nanti semua di link Depram. P0 itu apa? P itu momentum massa kali kecepatan. Ya. Jadi rumus momentum itu M kali V, biasa itu. Kalau P0 siapa? M0. Berarti P0 itu adalah M0 kali V nanti kali gamma. Gammanya berapa? 5/4. Ya. Nah, baru masing-masing kita pakai. Yuk. M0-nya diketahui sama dengan M. V-nya 3/5 C. Kalau C-nya tulis saja C, tidak masalah. Lalu dikalikan dengan 5/4. 5/4. Wow, keren banget ya. Adik-adik, apa sih yang dicoret? Tentu saja 5 dicoret. Maka kita dapatkan berapa itu? 3/4 M kali C. Ya, adik-adik.
buka mata lebar-lebar. Apakah tertulis 3/4 MC? Wow, iya. Berarti mana berikut yang benar? Satu benar? Oke, satu benar. Baik ya. Kita lanjutkan, kita cek nomor 2. Energi kinetiknya 1/4 MC kuadrat. Adik, nanti ya di relativitas EK itu adalah gamma min 1 kali E0. Ya. Ini tidak lain gamma min 1 E0 itu apa? M0 C kuadrat. Gitu ya. Lalu kita pakai. Adik-adik, gamma sudah kita hitung, makanya menghitung gamma ini penting. 5/4 dikurangi 1. M0-nya ingat ya adalah M kali C kuadrat. Apa jadinya? 5/4 dikurangi 1. 1 itu 4/4 ya. Berarti dia adalah 1/4 M C kuadrat. Ya, ketemu adik. Sudah langsung. 1/4 MC kuadrat cocok? Cocok, berarti 2 benar. Masya Allah, kok jadi gampang ya? Alhamdulillah. Oke, sekarang nomor 3 adik. Energi total itu E saja. Rumusnya apa? MC kuadrat. Itu rumusnya. Ini masanya bukan M0 ya, maka harus kita transfer menjadi M0. M itu siapa? M0 gamma, itu rumus M kali C kuadrat. Gitu. Nah, setelah itu baru kita pakai. Ingat, M0-nya itu diketahui adalah M. Tadi gamma berapa, Dek? 5/4 kali siapa? C kuadrat. Oke, adik-adik, sehingga ini hasilnya apa, Dek? Dia adalah 5/4 M C kuadrat. Wow, ketemu sama? Laduh, sama ternyata ya. Jadi 3 benar, 3 benar ya. Termasuk yang keempat adik-adik, energi diam itu E0. Rumus E0 apa? M0 C kuadrat. Hanya saja diketahui M0-nya adalah M. Berarti M0-nya adalah M, C kuadratnya tetap. Ya udah. Berarti energi diamnya MC kuadrat. Cocok? Cocok banget. Benar? Benar. Ya, oke. Adik tahu semua benar jawabannya apa? Semua benar adalah E, gitu ya. Nah, maka aturannya juga harus dikenali ya secara baik. A 1 2 3, B 1 3, C 2 4, D 4 saja, E adalah semua benar. Begitu ya. Oke, 4 nomor berlalu. Berarti tinggal 1 nomor untuk part ini. Dan nanti nomor berikutnya ya tunggu saja tayangnya part 2. Insya Allah segera adik ya. Asalkan adik-adik menganggap ini penting, menganggap ini perlu ya, dengan dibuktikan dengan adik-adik subscribe, like, juga komen. Komennya saya tunggu ya. Sehingga The Pram bisa konsentrasi ke 12 SMA kalau memang tanggapannya baik dan banyak serta diperlukan ya. Perlu saya sampaikan karena konten The Prams ini adalah mendidik adik-adik untuk yang masih sekolah, itu mulai SD ada, kemudian SMP untuk mapel matematika dan IPA fisika, dan SMA adalah untuk fisika. Sehingga konsentrasinya kemana, The Pram tergantung tanggapan dari publik ya, tanggapan adik-adik semua. Kalau pengen disegerakan ya berarti adik harus banyak komen meminta untuk disegerakan. Kalau tidak ya tunggu giliran gitu ya adik ya. Fair bukan? Fair banget ya. Oke, sekarang nomor 5. Baiklah adik-adik, nomor 5, konstanta pegas dari suatu pistol mainan anak adalah ini. Konstanta pegas itu K adik ya, adalah 100 Newton per meter. Sebelum ditembakkan dengan arah vertikal ke atas, peluru bermassa ya, jadi ada massa peluru berapa itu? 10 gram. Oke. Mampu menekan pegas sedalam itu. Artinya apa? Berarti perubahan panjang, namanya delta X ya, dalam pegas, yaitu 20 cm. Ketinggian maksimum yang dicapai peluru, ya berarti H maksimum berapa? Oke. Adik-adik, ilustrasi dari soal ini saya tidak akan gambar pistolnya ya. Tidak, itu nanti jadi pelajaran melukis ya. Tapi saya gambarkan sistemnya, bahwa di dalam pistol untuk nembak ke atas itu ada pegas. Di mana pegas ini ya, dia kena peluru. Ini peluru. Gitu adik ya, yang ini akan melesat ke atas. Ketika di sini dikokang namanya ya, sudah ada delta X. Dilepas kemudian peluru itu akan memelesatkan diri ya ke sana misalnya, hingga mencapai ya sebuah tinggi namanya tinggi maksimal. H maksimal itu berapa? Oke. Itu saja permasalahannya.
Nah, setelah begini adik, mari kita berpikir. Apa yang kita pikirkan? Ya tentu saja perubahan dari energi apa menjadi apa. Ketika pegas dikokang, artinya pegasnya memendek, maka di pegas dia punya energi, namanya energi potensial pegas. Pindah ke peluru hingga peluru melesat ke atas sampai tinggi maksimal, maka di sini dia punya energi, namanya energi potensial. Energi potensial apa? Ya, gravitasi. Gitu aja kan ya? Apa enggak ada energi kinetik? Di sini tidak ada karena tingginya sudah maksimal. Ya, sehingga hanya ini. Maka selanjutnya, karena ini perubahan dan di soal tidak dikatakan ada efisiensi, berarti dianggap efisiensi itu 100%. Artinya apa, Dek? Semua energi potensial pegas itu berubah menjadi energi potensial gravitasi. Gitu adik-adik. Ya, berarti gimana? Ini kita lakukan setengah K kali delta X kuadrat gitu ya, EP pegas dan EP gravitasi, tidak aneh lagi MGH. Dalam hal ini hanya adalah H maksimum. Ngerti ya, Dek ya? Dan yang ditanyakan apa, Dek? H maksimum ditanya, ya sudah kita rumuskan dulu. Jadi H maksimum itu sama dengan apa? K kali delta X dikuadratkan dibagi ini ya, 2 kali M kali G. Gitu aja ya, Dek ya. Oke, ada K? Ada. Berapa K-nya? K-nya adalah 100 Newton per meter. Delta X-nya harus meter, Dek. Bagi 100 berarti 0,2. 2 10 pangkat negatif 1 dikuadratkan. Berarti berapa? 4 kali 10 pangkat negatif 2. Dibagi dengan 2 mg. Berarti 2 kali massa. Ini harus kilogram, bagi 1000. Berarti 10 pangkat negatif 2 kilogram. Betul ya? M-nya adalah 10 pangkat negatif 2 kali G-nya 10. Gitu adik-adik ya. Nah, coba bagaimana coret-coret di angka ini? Apa yang kita coret tadi? Tentu saja ini boleh 100 dengan 10 pangkat negatif 2. Boleh ya? Boleh. 4 dengan 2. Berapa, Dek? 2. Ya. Ini kan pangkatnya 1, berarti negatif 1 naik. Ya udah jadi 2 kali 10 pangkat 1. Ya. Dia adalah 20 meter. Wow, 20 meter. Subhanallah. Asik ya? Inilah UTBK. Ya, banyak yang bilang, wah UTBK fisika serem banget ya. Yang OSN sampai provinsi aja nggak bisa benar semua ya. Kadang hanya benar 70%. Wah, itu bagus deh 70% ya. Nah, adik-adik yang biasa-biasa ya harus di atas 50%. Ini target ya, nggak boleh kurang dari itu. Syukur-syukur memang 70% ke atas itu luar biasa. Memang beginilah UTBK. Jangan takut, jangan pesimis, tapi justru kita semakin dekati, semakin dalami sehingga terbiasa. Betul memang susah, tapi kalau sudah terbiasa maka otak kita sudah tersetting gitu ya. Karena itulah mengapa adik harus selalu setia dengan The Prams. Karena The Prams akan memberikan konten-konten yang sangat bermanfaat. Ada yang menuju UTBK, ada yang menuju CPNS, ada yang menuju PKN STAN ya. Karena memang The Prams juga tidak hanya fisika, tapi juga matematika. Tidak hanya matematika, tetapi juga fisika. Tidak hanya matematika dan fisika, tapi hal-hal yang terkait dengan logika dan sains. Maka juga ada STEM Ki Hajar, ada AKM, ada PISA, semua ada The Pram. Maka tidak ada alasan untuk tidak setia dengan The Pram. Wajib setia, Adik ya. Oke gitu. Makin di hati, makin mengedukasi, mengutamakan materi dan bukan animasi. Jenius mendadak bersama The Prams.